Tabi pun, ya pun. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Selamat jumpa anak-anak, selamat jumpa semua. Selamat jumpa keluarga besar Fransipa, terutama anak-anak yang mengikuti Bina Iman. Kali ini kita masuk ke pembelajaran BKSN minggu yang keempat. Apa artinya? Artinya kita sudah memasuki minggu yang terakhir dalam BKSN tahun ini. Apakah dengan demikian kita berhenti untuk membaca kitab suci setelah ini? Tentu saja tidak, karena kitab suci merupakan firman Tuhan yang nantinya akan selalu menuntun kita setiap hari. Seperti pada tertulis di kitab Amsal bab 119 ayat 105 yang berbunyi, "Firman-Mu adalah pelita bagiku dan penerang di jalanku." Tema BKSN kita minggu ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Anak-anak, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita akan buka dengan lagu pujian dan doa pembukaan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Marilah pertemuan BKSN kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan melalui Yohanes kepada jemaat di Laodikia, kepada kami,
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang sangat disayangi Tuhan. Tuhan Yesus mengenal jemaat di Laodikia. Mereka sebenarnya hidup di lokasi yang tidak baik. Tetapi kota Laodikia adalah kota yang merupakan tempat yang strategis. Tapi sebenarnya secara geografis kota itu gersang. Tapi karena penyertaan Tuhan, kota itu menjadi kota yang diberkati sehingga apapun yang diusahakan oleh penduduk Laodikia menjadi sejahtera. Mereka hidup dari perdagangan karena banyak sekali dilewati oleh orang-orang di sekitar Laodikia. Hasilnya adalah orang-orang yang tinggal di Laodikia menjadi sejahtera. Mereka hidup berkelimpahan. Secara duniawi, mereka menjadi orang-orang yang kaya. Kota itu menjadi kuat, orang-orangnya hidup dengan kaya raya. Mereka dalam keadaan sejahtera, makmur, dan damai. Tetapi suasana itu membuat penduduk di kota Laodikia menjadi berbeda. Tidak lagi seperti pada mula-mula. Keadaan dan kemapanan penduduk kota Laodikia itu merubah para penduduknya menjadi kurang bersemangat dalam berdoa. Mereka tidak lagi selalu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Maka Tuhan melihat kota itu lalu memberikan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia melalui Yohanes. Apa kata Tuhan kepada mereka? Tuhan berfirman begini, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Begitulah firman yang datang kepada umat di Laodikia yang disampaikan oleh Yohanes. Semangat Francisco
marilah kita tutup pertemuan BKSN kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ambil sikap doa yang sopan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan ke dalam hati kami, dan sinar terang Roh Kudus-Mu menyinari hati kami. Bimbinglah kami agar firman yang Engkau taburkan itu senantiasa tumbuh di dalam hati kami, dan kami Kau jadikan anak-anak yang mampu berbakti kepadamu dan juga mengasihi sesama kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin.